Shalom, puji Tuhan karena kembali di hari Minggu ini saudara kita boleh berjumpa lagi, kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu saudara ya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang di awal bulan Juni sudah menyampaikan firman Tuhan, baik yang menyampaikan lewat ibadah raya maupun lewat doa malam saudara, bahwa di bulan Juni ini saudara dalam kalender Gereja Betel Indonesia adalah bulan keluarga. Maka tema-tema khotbah yang akan disampaikan adalah yang berhubungan dengan keluarga dan minggu ini saya dan tadi ibadah 1-2 Pak Joy kita akan membahas atau kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang kita pelajari dari keluarga Nuh, saudara ya, dari keluarga Nuh. Dan saya berjudul tema firman Tuhan hari ini adalah beriman di tengah tantangan hidup. Kita belajar dari keluarga Nuh. Tadi juga ibadah 1 dan 2 Pak Joy sudah menyampaikan dari versi keluarga Nuh. Dan hari ini, sore ini saya akan menyampaikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saudara, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Saudara boleh menyimaknya dengan baik. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah tokoh yang sangat terkenal pada generasinya. Dan juga menjadi tokoh yang terkenal di dalam cerita perjanjian lama. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana tidak? Sebab kita sangat tahu bahwa di dalam cerita tentang Nuh, saudara, Nuh telah melewati satu fase penghakiman Allah terhadap bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sampai hari ini tidak terjadi lagi, saudara ya. Ketika Allah menghukum bumi, memusnahkan seluruh penduduk bumi, itu terjadi di masa Nuh dan keluarganya, saudara. Jadi dia telah melewati satu fase yang luar biasa. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah membinasakan seluruh saudara, semua penduduk yang ada di bumi pada masa itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada ayat 11 dan 12 memberi kita sebuah fakta bahwa Nuh itu berada pada zaman di masa manusia begitu jahatnya di muka bumi ini, saudara ya. Betapa jahatnya semua orang saudara ya, pada saat itu di seluruh bumi melakukan kejahatan yang begitu sangat sempurna. Manusia begitu jahatnya di muka bumi. Semua orang melakukan kejahatan di bumi pada masa itu kecuali Nuh dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat saudara dalam Kejadian pasal 5, ya Nuh itu adalah keturunan ke-10 dari Adam. Dia keturunan Set dan dia adalah anak dari Lamek, saudara ya. Nah, kalau kita hitung saudara, di dalam catatan Kejadian pasal 5, maka saudara, hidup manusia sudah berlangsung ribuan tahun saat Lamek memperanakan Nuh, saudara. Jadi sudah ribuan tahun, saudara ya. Kemudian ada Lamek dan Lamek itu memperanakan Nuh dan saudara-saudaranya. Nah, saudara, jadi ribuan tahun itu telah membuat penduduk dunia, saudara, sudah sangat banyak. Mari kita bandingkan dengan jumlah orang Israel, saudara ya. Jumlah orang Israel ketika ada di Mesir itu, saudara, ya kan, selama 430 tahun mereka diperbudak, mereka ada di Mesir, saudara. Maka ketika firman Tuhan katakan orang Israel itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka jumlah mereka itu, saudara, kurang lebih 1-2 juta. Dari berapa orang, saudara? Dari 70 orang. Dari Yakub dan anak-anaknya dan kemudian saudara-saudaranya dan kemudian ada 70 orang yang pergi ke tanah Goshen, begitu kan. Dan kemudian ketika mereka keluar itu sudah jutaan orang, sudah kurang lebih 1-2 juta orang. Jadi bayangkan saudara, kalau di zaman Nuh sudah ribuan tahun sampai Nuh lahir,
Dan pada masa itu hidup manusia bisa capai 800 sampai 900 tahun. Saudara ya kan, usia yang sangat panjang kalau sudah melihat Kejadian pasal 5. Sudah dikasih Tuhan, maka peluang melahirkan anak-anak begitu panjang. Begitu saudara ya, begitu panjang. Dan apalagi saudara tingkat kematian tentunya pada masa itu sangat rendah. Penyakit-penyakit yang timbul sekarang belum ada zaman itu saudara. Ya kan, dan kemudian apa saudara? Pada masa itu belum ada orang kecelakaan dengan pesawat, belum ada. Kan pesawat belum ada saudara ya. Kecelakaan dengan mobil belum ada. Kecelakaan kapal laut itu belum ada. Jadi tingkat kematian masih rendah. Jadi otomatis kita bisa membayangkan bahwa tingkat kelangsungan hidup pada manusia pada masa itu sangat tinggi. Saudara ya. Jadi bisa dikata pada zaman Nuh jumlah penduduk memang sudah sangat banyak. Ya, jumlah penduduk bumi sudah sangat banyak. Nah saudara, itu sebabnya dengan jumlah penduduk bumi yang sudah luar biasa banyak. Dan kemudian semuanya melakukan kejahatan. Sudah bayangkan, semua penduduk bumi pada waktu itu melakukan kejahatan. Maka firman Tuhan, kalau kita melihat Kejadian 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Sudah lihat, ketika mereka semua melakukan kejahatan, Tuhan katakan, aku menyesal melakukan atau menciptakan manusia di bumi. Dan kemudian itu sangat memilukan hati, sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Ini saudara jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu berubah begitu saudara ya. Dia tidak konsisten, tidak saudara ya. Ini berarti bahwa akibat dosa dan kejahatan manusia di bumi yang kejahatan yang begitu memilukan hati Tuhan, begitu menyedihkan itu saudara. Maka sifat Allah berubah itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak konsisten ya. Karena dia bisa berubah, tidak saudara. Berubah di sini maksudnya sikap kemurahan dan sabarnya Tuhan, kesabaran Tuhan itu berubah menjadi hukuman. Karena Allah harus menyatakan keadilannya. Saudara ya, di satu pihak Allah itu konsisten dengan kasihnya kepada manusia. Tetapi di satu pihak dia juga harus konsisten terhadap keadilannya, terhadap dosa dan kejahatan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah maka kita bisa membayangkan bahwa ketika bahkan Allah sampai dari kasihnya kemudian menjadi sebuah penghukuman. Bayangkan bagaimana Nuh dan keluarganya, saudara. Mereka adalah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah. Yang tetap menjaga integritasnya di tengah seluruh bumi yang begitu jahat itu. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Nuh memisahkan dirinya dan keluarganya, saudara. Ya, dia memisahkan dirinya dari kejahatan moral orang-orang sebangsanya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara. Dia adalah seorang yang benar. Ya, dalam ayat ke-9 Alkitab mengkonfirmasi kita bahwa Nuh itu adalah orang yang benar. Dia tidak bercela di antara orang sesamanya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apakah ini mudah? Oh, ini pasti tidak mudah, saudara. Ini pasti tidak mudah. Mari kita akan renungkan 3 bagian ini, saudara. Bagaimana cara Nuh mempertahankan? Bagaimana cara Nuh mempertahankan dan mengokohkan imannya di tengah-tengah gempuran kejahatan yang dilakukan oleh semua manusia di bumi. Mari kita akan lihat, saudara. Yang pertama, bagaimana cara Nuh mempertahankan dan mengokohkan imannya di tengah-tengah kejahatan yang begitu luar biasa di bumi pada waktu itu. Yang pertama, Nuh tidak kompromi. Amin, saudara. Nuh tidak kompromi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan membayangkan, saudara, kehidupan Nuh, apa kira-kira yang kita rasakan, saudara? Betapa kerasnya tekanan pada iman Nuh dan keluarganya yang hidup sebagai satu-satunya keluarga yang hidupnya tidak dicemari oleh dosa dan kejahatan orang-orang sebangsanya. Betapa kerasnya tekanan iman, ya. Betapa kerasnya Nuh bertahan. Sudah bisa bayangkan satu-satunya keluarga yang hidup beriman, hidup berintegritas di hadapan Tuhan di antara begitu banyaknya penduduk bumi pada waktu itu. Saudara, kalau saudara beriman di tengah tetangga kiri kanan saudara yang sama-sama orang Kristen, sama-sama merayakan Natal, sama-sama ke gereja, tiap hari ada ibadah-ibadah di kompleks saudara.
Saudara dikasih Tuhan, kemudian saudara bersaksi, saudara berkhotbah, saudara berkata-kata, berteriak, saya percaya Yesus adalah juru selamat. Itu biasa, saudara. Kalau kiri kanan saudara itu orang Kristen, muka belakang orang Kristen, satu kompleks orang Kristen, saudara mau pasang pohon terang setinggi apapun, saudara mau putar lagu rohani sekeras apapun, saudara, paling saudara cuma ditegur karena mengganggu, mungkin terlalu keras suara, mungkin ada yang sakit atau ada yang punya anak bayi. Tapi tidak ada yang akan menghajar saudara atau yang akan melaporkan saudara. Tidak ada, saudara. Dan dikasih Tuhan, saudara mau teriak-teriak di tengah jalan, mau bicara tentang Yesus, kalau saudara lakukan itu di Manado, tidak ada yang mau tangkap saudara, tidak ada. Itu saudara, tidak ada saudara. Tapi kalau saudara lakukan itu mungkin di Palu, atau saudara lakukan di Aceh, atau saudara lakukan di Kota Padang, saudara, ya itu urusannya lain begitu saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, bayangkan dengan Nuh, setiap hari dia menjaga kekudusan hidupnya dan keluarganya di tengah-tengah manusia yang melakukan kejahatan dengan sempurna. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Nuh mendidik anak-anaknya? Bagaimana Nuh mendidik anak-anaknya untuk tetap beriman, ya, untuk tetap benar di hadapan Allah. Anak-anaknya juga pasti bergaul, saudara. Tapi bagaimana dia mengajar dan mendidik anak-anaknya untuk tetap beriman kepada Allah, untuk tetap hidup sebagai orang benar. Bagaimana Nuh mengajari dan menguatkan istrinya untuk tetap menyembah Allah. Sekalipun mungkin dia berada di tengah-tengah para wanita yang dikelilingi, yang mengelilingi dia, wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan atau melakukan kejahatan. Saudara, bagaimana Nuh bisa melakukan semua itu? Caranya adalah Nuh tidak kompromi dengan dunia. Nuh tidak kompromi dengan dunia. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Keadaan kita di zaman sekarang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Nuh pada masa itu, saudara. Keadaan kita sekarang sebenarnya tidak jauh berbeda, saudara. Zaman Nuh orang berbuat dosa dengan level yang sudah tidak berasa lagi bahwa itu dosa, ya kan? Semua orang melakukan kejahatan sampai mereka sudah tidak tahu bahwa itu jahat dan itu berdosa. Tapi saudara dikasih Tuhan, apa bedanya dengan sekarang? Saudara, apa bedanya dengan sekarang? Saudara, dosa begitu sempurna juga dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Saudara, dosa begitu sempurna dalam berbagai bentuk. Saudara, perzinahan. Sekarang orang, saudara, ya maaf kata, orang tuh jelas-jelas berzina itu, tapi tidak malu begitu saudara ya. Tidak ada rasa malu, malah merasa bangga saudara. Ya kan? Ya, perzinahan, pembunuhan, pertikaian, penyimpangan seksual, melakukan fitnah, melakukan pembulian, melakukan perseteruan, ya, melakukan pertikaian, penipuan dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan sekali saudara zaman kita sekarang, banyak orang Kristen dan bahkan orang-orang yang melayani Tuhan pun melakukannya tanpa merasa berdosa, saudara. Jadi kalau zaman Nuh semua melakukan sampai level sudah tidak berasa berdosa, maka saya pikir sekarang pun semuanya seperti itu. Saudara, orang bahkan yang sudah melayani Tuhan pun, orang yang bahkan sudah menjadi orang Kristen pun melakukan begitu banyak dosa sampai sudah tidak merasa lagi bahwa itu sesuatu yang bersalah atau berdosa. Saudara, Nuh mempertahankan imannya karena dia tidak kompromi dengan dosa. Nuh bisa kuat, bisa kokoh imannya karena dia tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin sudah sering dengar karena sudah banyak hamba Tuhan juga menyampaikannya. Saudara, begini, satu saat ada seorang pengembara atau seorang musafir saudara dengan untanya melakukan sebuah perjalanan. Dan kemudian karena hari sudah malam, suhu udara juga sudah sangat dingin, maka kemudian pengembara ini memutuskan untuk membangun atau membuka tendanya, kemahnya, mendirikan kemahnya. Kemudian karena sudah sangat dingin dan sudah sangat malam, maka pengembara itu masuk di dalam kemahnya dan kemudian dia bersiap untuk tidur. Tapi kemudian dia mendengar untanya itu seperti menengus-nengus begitu saudara ya, dan akhirnya dia melihat dan dia menyaksikan bahwa untanya itu ternyata kedinginan begitu. Dia kasihan, ya dia kasihan, maka dia membiarkan kepala unta itu masuk di dalam tendanya, dalam kemahnya. Dan kemudian waktu kepala unta itu masuk saudara, unta itu merasa agak hangat begitu. Dan unta ini berpikir, aduh alangkah enaknya ya kalau bisa
kaki saya bagian depan juga saya masukkan supaya saya tidak terlalu dingin. Maka unta itu kemudian masukkan lagi kakinya, saudara. Dan kemudian dia merasa hangat. Dan akhirnya dia merasa bahwa jangan cuma kaki dan kepala. Maka kemudian dia mulai memasukkan setengah badannya, saudara. Dan lama-lama kan dia merasa sangat enak. Karena sangat hangat di dalam. Maka dia masukkan seluruh badannya ke dalam kemah. Apa yang terjadi? Akhirnya unta itu mengobrak-abrik, saudara. Ya, mengobrak-abrik kemah dari pengembara ini. Dan akhirnya mereka berdua kesulitan untuk mendapatkan perlindungan di dalam kemah. Saudara dikasih Tuhan, inilah sederhananya yang dimaksud dengan kompromi. Saudara, istilahnya begini, kompromi itu begini. Kalau kita sudah kasih setapak, kemudian kita kasih setapak, maka kita akan diminta sebetis. Dikasih sebetis, maka akan diminta sepaha. Dikasih sepaha, maka akan diminta apa? Seperut. Dikasih seperut, maka diminta sedadah. Dan akhirnya sekepala, dan akhirnya hancur binasa, saudara. Kira-kira begitu. Itulah kompromi. Hal-hal kecil, saudara. Tetapi ketika kita biarkan itu bisa merusak dan menghancurkan diri kita sendiri. Daniel, saudara, kalau kita melihat, ya, Daniel ada tawaran yang luar biasa ketika dia diangkut, ya, dibuang ke Babel, saudara. Maka Daniel yang menjadi tawanan waktu itu ada kesempatan karena dia orang yang hebat, orang yang pintar. Maka kemudian dia bisa duduk setiap hari makan bersama dengan raja. Dan ketika mereka dihidangkan, sebenarnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Tetapi ketika kemudian mereka dihidangkan makanan-makanan santapan raja yang tentunya istilahnya orang Yahudi itu tidak kosher begitu, saudara. Tidak halal begitu, tidak boleh dimakan sebagai perintah Tuhan. Maka ada makanan-makanan yang tersedia yang tentunya sangat enak. Tapi saudara dikasih Tuhan, ketika itu dihidangkan, Daniel tidak berkata begini, Tuhan bolehlah kan, ini kan di Babel. Ini kan bukan di tanah Israel, ini kan di Babel, bolehlah Tuhan. Soalnya kalau kita tidak makan Tuhan, nanti bagaimana? Kita bisa kelaparan, kita juga bahkan bisa dihukum kalau kita tidak makan santapan raja. Jadi bolehlah Tuhan, kan ini kan juga bukan di tanah Israel begitu. Saudara, Daniel tidak begitu. Mari kita lihat Daniel 1 ayat yang ke-8. Ya, Daniel 1 ayat yang ke-8, apa yang firman Tuhan katakan? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sudah lihat? Daniel juga orang yang hebat yang tidak mau berkompromi. Sudah, sekalipun itu, saudara, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menggiurkan, sangat mengenakan. Tapi dia tahu bahwa dia sebagai seorang Israel, dia tidak boleh menyentuh makanan-makanan seperti itu. Maka dia berketetapan hati untuk tidak memakan makanan-makanan yang najis. Nah, saudara dikasih Tuhan, Nuh dan keluarga bisa saja kompromi dengan semua kejahatan manusia. Dia bisa saja berdalih kepada Tuhan, Tuhan, cuma orang satu keluarga di sini Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka tidak apa-apalah Tuhan. Tidak apa-apalah kalau sedikit-sedikit kami mengikuti cara mereka. Tidak apa-apalah Tuhan, kan cuma kita sendiri loh Tuhan. Kalau kami tidak ikut seperti kejahatan mereka, nanti kalau jadi apa-apa mereka tidak akan menolong kami. Ya, nanti kami akan mati di sini. Tidak, saudara. Nuh tidak melakukan itu. Firman Tuhan mencatat dia satu-satunya orang yang hidup beriman, hidup takut akan Tuhan, tidak bercelah dan bergaul dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Keluarga Kristen, orang-orang tua, orang-orang muda, dengarkan ini baik-baik. Saudara, saya tahu untuk tetap berkomitmen untuk hidup kudus, berkomitmen untuk kekudusan hidup, untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan, untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Di tahun 2024 ini dan di tahun-tahun berikutnya itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Semua hal dalam hidup ini, di tahun-tahun ini, saudara, semua rentan untuk bertemu dengan apa yang namanya dosa. Saudara, semua hal dalam hidup kita ini, saudara, semua rentan untuk bertemu dengan dosa yang sudah berbentuk mungkin makin smooth begitu, saudara ya. Mungkin makin halus, makin simple. Tapi saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya semuanya bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saya mau katakan begini, saudara, HP itu bukan dosa, tetapi bisa menjadi dosa. Saudara, laptopmu bukan dosa,
tetapi bisa menjadi dosa. Media sosialmu itu bukan hal yang berdosa, tetapi bisa menjadi dosa. Hobimu, saudara, bukan dosa, tetapi bisa menjadi dosa. Saudara, Tuhan memberimu kemampuan berkreasi, ya, memiliki kreativitas. Tapi kreativitasmu juga bisa membawamu kepada dosa. Anak-anak muda, pacaran itu tidak dosa, tetapi pacaran, saudara, bisa membawamu ke dalam hubungan yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mulai berkompromi. Saudara dengar baik anak-anak muda, ya. Pacaran itu tandanya kau normal, asal pacarannya laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Di luar itu tidak normal. Jadi itu bukan dosa. Tapi dengar baik, pacaranmu juga bisa membawamu kepada dosa ketika engkau kompromi dengan banyak hal yang bisa mencelakakan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini, dalam iman Kristen tidak ada jalan tengah. Di dalam iman Kristen tidak ada jalan tengah, jalannya hanya dua. Saudara ya, Kristus atau iblis, dosa atau kebenaran, gelap atau terang, surga atau neraka, berkat atau kutuk, iman atau integritas atau kompromi. Saudara, semua itu adalah pilihan kita dan setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Kalau engkau kompromi maka engkau akan menuai yang buruk. Kalau engkau tetap kokoh berdiri pada kebenaran seperti Nuh dan keluarganya, maka saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat hasil-hasil dalam hidup kita. Kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Amin saudara, itu yang pertama. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagaimana cara Nuh mempertahankan dan mengokohkan imannya. Saudara, yang pertama dia tidak kompromi. Yang kedua saudara, dia selalu siap membayar harga. Nuh itu adalah pribadi yang siap membayar harga. Kalau mari kita lihat saudara, Nuh disebutkan di dalam Kejadian 5 ayat 32 saudara. Di dalam Kejadian 5 ayat 32, mari kita lihat sedikit, kita akan belajar sedikit ini saudara. Firman Tuhan katakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan apa? Sem, Ham dan Yafet. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi ketika dia punya anak Sem, Ham dan Yafet, dia umur berapa saudara? 500 tahun. Ketika dia menyelesaikan Batra dan kemudian air bah itu datang, itu usianya berapa saudara? 600 tahun. Jadi begini saudara, berapa lama Batra itu dibuat? Para penafsir mengatakan bahwa kurang lebih 75 sampai 100 tahun. Saudara, jadi Nuh tidak membuat itu saudara 1-2 tahun, tidak. Nuh membuat itu saudara 75 sampai 100 tahun. Karena umur 500 dia mempunyai anak, dia melahirkan 3 anak. Dia mendapatkan 3 anak, Sem, Ham dan Yafet. Umur 600 air bah datang, tentunya Batra itu sudah siap. Jadi di kisaran 500 sampai 600 ada sekitar 100 tahun saudara. Di situ dia menerima perintah Tuhan dan kemudian dia membangun Batra itu dengan semua jenis kayu-kayu dan semua aturan-aturan yang Tuhan tetapkan kepada Nuh. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kurang lebih 100 tahun. Dari anak-anaknya masih kecil sampai anak-anaknya sudah menikah. Begitu sudah. Karena kan nanti masuk Batra kan Nuh istrinya berapa saudara? 3 anaknya dan 3 menantunya. Berarti ketika masuk dari anaknya masih kecil sampai di anak sokaweng itu Batra baru selesai. Nah saudara dikasih Tuhan, berapa besar Batra itu? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Kalau dimeterkan saudara, kira-kira 150 meter panjangnya, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Ini besar sekali. Bisa dikatakan setengah lapangan bola kaki begitu saudara. Kemudian kalau dia 15 meter berarti dia bisa sampai 2 atau 3 lantai begitu saudara. Nah besar sekali yang dibuat, Batra yang dibuat. Karena memang harus menampung begitu banyak juga binatang-binatang. Saudara, jadi betapa besarnya yang dibangun oleh Nuh. Nah saudara, mari kita, maksud saya begini saudara. Saya sampaikan ini buat saudara begini. Kira-kira apa pendapat orang yang melihat Nuh, saudara, dan bisa saja melihat anak-anaknya ikut membantu Nuh, saudara ya. Kira-kira apa pendapat orang-orang yang melihat mereka selama 100 tahun, saudara ya. Selama 100 tahun
Saya yakin saudara ada begitu banyak orang yang menertawakan Nuh. Nuh so gila ngana Nuh. Dari anak masih kecil sampai anak so kawing. Ini bahtera ngana mau bikin apa begitu kan. Buat apa? Apalagi di atas gunung dibangunnya ini bahtera saudara. Mau apa bangun perahu besar, bangun kapal besar di atas gunung itu. Orang tuh kalau bangun itu di pinggir pantai begitu. Tapi ini di atas gunung itu mau apa kamu? Kamu ngana so gila memang Nuh. Satu keluarga ngoni agak lain begitu kan. Maka ada lagu agak lain bapakmu, agak lain keluargamu begitu kan. Agak lain kau sekeluarga. Nah kira-kira begitu saudara. Kalau itu lagu so ada zaman itu dorong semua nyanyi for Nuh. Agak lain ngoni satu keluarga begitu. Bikin apa begitu. Nah sudah dikasih Tuhan dia dibully. Mungkin pasti dia dijauhi, dia dibenci, dianggap gila. Saudara. Bagaimana mungkin membangun kapal yang selama 100 tahun dan tidak ada kejadian apa-apa. Saudara, bisa saja juga bisa saja ya, anak-anaknya bisa saja kemungkinan bisa terjadi anak-anaknya bilang, aduh kayak apa ini papa ini, papa orang so hina-hina tuh orang papa. Papa bikin ini, bikin apa papa dari kita masih kecil sampai sekarang papa. Belum selesai. Anak-anaknya bisa saja marah bapaknya. Tapi apakah demikian? Tidak. Anak-anaknya mensupport ayahnya. Kenapa? Karena terbukti anak-anaknya dan istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Saudara, kalau istrinya juga bisa bilang begini. Kalau istrinya, saudara tidak mendukung dia, istri bilang begini. Nuh stop. Stop jangan saya tinggal ngana Nuh. So malo kita ini. Kan? Nuh so 100 tahun Nuh stop. Begitu saudara. Tapi tidak. Dia support suaminya. Saudara. Karena terbukti istrinya juga masuk di dalam bahtera. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan begini. Ketika Tuhan berfirman di dalam Kejadian, nanti sudah bisa baca Kejadian 6 ayat 13 sampai 21 saudara. Perintah yang tidak masuk akal. Nuh, saya akan membinasakan semua manusia. Jadi kamu buat itu bahtera dari kayu gofir dan sebagainya persyaratannya. Saudara, sesuatu yang mungkin bagi Nuh, itu Tuhan kita saja Tuhan sekeluarga ini cuma baba diam berintegritas takut Tuhan. Toh di tengah-tengah ini begitu kita berusaha hidup kudus Tuhan. Apalagi ini perintah ini tidak masuk akal Tuhan. Mau dibully satu bangsa, seluruh dunia ini Tuhan. Tapi iman dan ketaatan Nuh. Dia siap untuk membayar harga. Apapun nanti yang akan terjadi, dia tetap melakukan apa perintah Tuhan. Saudara, ketika kita dipanggil menjadi keluarga Kristen, saudara, kita ditetapkan untuk membayar harga. Coba lihat Matius 16 ayat yang ke-24, apa yang firman Tuhan katakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sudah dikasih Tuhan, pikul salib setiap hari. Itulah harga yang harus kita bayar. Mungkin orang mengolok-olok kita. Mungkin saudara, kalau saudara punya suami saudara kehilangan jabatan atau tidak mendapatkan hak-haknya. Hanya karena dia suami yang tidak mau kompromi dengan orang lain. Hanya karena dia dianggap terlalu jujur, tidak bisa kerja sama dengan orang. Untuk melakukan hal-hal yang curang. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin istrimu dijauhi karena dia melayani di gereja. Karena dia tidak duduk dengan istri-istri lain, wanita-wanita lain yang mungkin suka bergosip. Saudara. Mungkin engkau anak-anak muda engkau dianggap aneh karena engkau di antara semua generasimu, teman-temanmu di sekolah, di kampus. Engkau tidak mengikuti mereka, engkau tidak merokok. Malam minggu datang ibadah, hari minggu juga ibadah. Dan engkau dibully, itu salib, itu harga yang harus kita bayar. Karena firman Tuhan berkata, kalau kau tidak pikul salib, maka kau tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus. Amin saudara. Sudah dikasih Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan saya anakmu, kenapa saya mengalami ini? Saudara, ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengalami, ketika kita mengikut Kristus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, berapa lama saudara melaluinya? Saudara, kalau saudara mulai kecewa dengan Tuhan atas semua salib yang saudara pikul, sudah mulai merasa lemah. Saudara, berapa lama sudah melaluinya? Nuh 100 tahun saudara. Nuh 100 tahun, jauh sebelum saudara membayar harga, Nuh dan keluarganya telah membayarnya. Saudara, tapi mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang terjadi ketika Nuh tetap bertahan di dalam iman dan mengokohkan imannya. Yang ketiga, Allah tidak pernah meninggalkan orang benar sendirian. Amin saudara.
Allah tidak pernah meninggalkan orang benar itu sendirian. Saudara dikasih Tuhan, cara untuk bertahan di dalam iman, cara untuk tetap berada kokoh di dalam iman, saudara harus selalu percaya. Kita harus selalu percaya kita tidak sedang berjuang sendiri di tengah-tengah gempuran kejahatan di bumi ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin menghimpit saudara. Saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, di era peperangan Cina kuno, saudara, ya saya membaca ini, ada seorang pejabat yang terpelajar namanya Kuyan. Namanya Kuyan, bukan Kuyang saudara, Kuyan. Saudara, semua orang mengenalnya sebagai pejabat yang jujur, ya sangat berintegritas, saudara. Dan ketika dia melihat ada korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya, dan kemudian dia melaporkan kepada raja. Dan Raja Chu waktu itu saudara yang memerintah, ya bukannya memuji atau menjadi bangga dengan Kuyan ini saudara, tetapi kemudian Raja Chu ini justru memarahi dia, ya justru memarahi dia, justru saudara menegur dia. Dan karena reaksi dari Raja Chu itu adalah memarahi dia, maka pejabat-pejabat yang korup itu saudara menjadi makin makin menjadi-jadi begitu. Dan akhirnya mereka mengucilkan Kuyan dan mereka menghujatnya, mereka menjauhinya saudara. Dan akhirnya Kuyan merasa kecewa dan dia berkata begini, semua orang mabuk, hanya saya yang sadar. Gitu. Semua orang mabuk, hanya saya sendirian yang sadar. Dan kemudian dia pergi ke sebuah sungai dan dia melompat, dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa sendiri. Hanya saya seorang diri yang sadar. Semua orang pada mabuk. Saya kesepian karena cuma saya yang berjuang sendiri untuk sebuah kebenaran. Tapi akhirnya dia tidak kuat dan dia bunuh diri. Itu sebabnya setiap tanggal 5 Mei dikatakan ya. Setiap tanggal 5 Mei dalam kalender Tionghoa mereka merayakan festival Perahu Naga. Ini sebenarnya untuk menghormati Kuyan sebagai satu-satunya ya pejabat yang sangat jujur. Saudara, dia memang berbeda, tapi sayang dia tidak kuat merasa sendiri. Saudara, Nuh dan keluarganya sendiri menjadi orang benar. Saudara, tapi mereka tidak merasa kesepian dan kecewa dengan hidup yang mereka jalani sebagai orang satu-satunya yang menyembah Tuhan. Saudara, kenapa? Karena mereka percaya sekalipun harus menunggu 100 tahun baru melihat rancangan Allah, bagi mereka itu menjadi kenyataan. Rancangan Allah yang begitu nyata. Pada akhirnya mereka boleh melihat bagaimana air bah itu menenggelamkan semua orang. Maka hilanglah semua rasa lelah, hilang semua rasa kesakitan yang mereka alami selama 100 tahun membangun Bahtera. Ketika mereka melihat benar tepat apa yang Tuhan firmankan. Dan mereka diselamatkan. Allah melakukan penyelamatan yang luar biasa kepada mereka. Saudara. Jadi saya mau katakan begini. Jika saudara adalah keluarga Kristen yang sedang mengalami tekanan. Dan Anda orang-orang muda. Saudara orang-orang tua sekalipun. Yang saat ini sedang berdoa dengan penuh beban. Dalam hidup saudara. Seolah-olah saudara sendirian. Di tengah-tengah tetangga-tetangga saudara. Di tengah saudara-saudara yang lain. Di tengah teman-teman saudara, orang-orang sekantormu, mereka mungkin sedang melawanmu dan engkau tidak berdaya. Sedang dikasih Tuhan, ingat saudara tidak sendiri. Amin. Saya tidak sendiri ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya tidak sendiri ketika saya melihat kegelapan sepertinya semuanya menjadi gelap dalam hidup saya. Saya tidak sendirian. Karena saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Maka ini pun bisa terjadi dalam hidup saudara. Tuhan menyertai Nuh dalam 100 tahun. Dalam perjuangannya menyelesaikan Bahtera di tengah cemoohan orang. Di tengah ejekan orang sezamannya. Maka Tuhan yang sama juga yang menyertai saudara. Ketika saudara mengalami tekanan, keluarga saudara mengalami masalah. Orang mencibir saudara, orang membuli saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Mungkin hari ini kau belum melihat, tapi saudara satu waktu saudara akan melihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa menyertai hidup saudara. Dalam saudara menghadapi kerasnya badai hantaman dalam hidup keluarga saudara. Hanya jangan kompromi,
Tetaplah berdiri dengan kokoh pada iman, siap bayar harga, sekalipun apapun kita percaya saja bahwa rancangan Tuhan selalu ya dan amin bagi kita. Kita orang benar tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan tidak meninggalkan Nuh selama 100 tahun dalam perjuangan imannya. Maka Tuhan juga tidak mungkin tinggalkan saya, tidak mungkin tinggalkan saudara. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar